Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Mr. Arman Perry. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kerugian meminjam uang di bank konvensional ya, yang berbunga ya, kerugiannya. Kita akan bahas kerugiannya dari sisi dunia dan akhirat, karena minjam uang di bank itu ruginya dunia akhirat ya. Oke, yang pertama kerugian dunia dulu ya, dunia. Yang pertama, pinjam uang di bank itu kita jangan salah paham ya. Kita sekarang saat ini kita memahami kalau kita pinjam uang di bank itu baik hati meminjamkan uang ke kita, padahal tidak ya. Bank itu adalah uang yang dipinjamkan oleh bank tersebut ya bukan uang bank itu, melainkan uang nasabah-nasabah yang lain yang menabung di bank tersebut, diberikan bunga tentunya lebih kecil daripada ketika dia meminjamkan uang ke orang lain ya. Misalnya seseorang yang menabung di bank, misalnya dia menabung 10 juta. Nah, dalam 10 juta itu dia diberikan bunga misalnya 1% satu bulan ya, itu pun sudah tinggi sekali ya, 1% ya, satu bulan ya. Dan uang 10 juta itu uang nasabah A yang 10 juta itu yang ditaruh di bank yang katanya ditabung itu boleh bank gunakan untuk dipinjamkan kembali kepada nasabah-nasabah yang lain ya, dengan bunga yang lebih tinggi tentunya. Dia berikan bunga kepada nasabah A tersebut 1%, dan dia pinjamkan lagi uang tersebut, uang nasabah A itu ke ke nasabah B yang ingin pinjam uang ke bank dengan bunga ya sangat tinggi, minimal itu kur saja ya 6,5% ya kur ya, belum lagi yang lain ya bisa lebih dari 6,5% ya. Itu bank dapat margin bunga yang minimal 5% lah dari uang si nasabah A tadi ya. Jadi intinya jangan selalu membangga-banggakan bank ya. Dia dengan menganggap bank itu baik hati memberikan kredit ya, tidak, itu adalah uang dari nasabah yang lain ya. Itu kerugian, itu persepsi awal ya. Kerugiannya adalah tentu saja kita berbunga yang jauh lebih tinggi ya, lebih tinggi, yang artinya kita dalam hidup ini ya, untuk bahagia itu usahakanlah bebas hutang ya. Menghutang saja yang tidak ada bunganya itu sangat tidak disarankan ya, apalagi berhutang dengan berbunga ya. Kita mungkin setiap bank-bank itu promosi ya 6,5% bunganya ya, hanya 0 sekian persen per bulan, per tahunnya ada hanya 6% ya. Ya bayangkan saja ya, misalnya Anda pinjam uang itu adalah hitung-hitungan matematis ya, benar, tapi ketika realitanya di lapangan ya sangat sulit ya, sangat sulit untuk menanggung hal-hal tersebut ya. Bunga tersebut sangat sulit untuk ditanggung, jadi beban pikiran kita ya. Misalnya 4,5% ya, 5-6% ya, itu kalau kita pinjam 100 juta misalnya. Nah, setahunnya kan 6% dari 1 juta kan 6 juta. 6 juta setahun bunganya. Kali 5 tahun, 6 kali 5 sudah 30 juta. Jadi 30 juta kita dapatkan bunganya kita membayar bunganya ke bank itu dalam 5 tahun. Jadi sangat lumayan cukup banyak itu jika bunganya 6%. Bagaimana yang bunganya 10% misalnya. Nah, 1 tahun 10%. Jadi kalau 5 tahun sudah 50 juta. Nah, itu sangat banyak sekali ya bunga seperti itu, hanya bunganya saja 50 juta. Jadi totalnya adalah kita pinjam 100 juta, kita ngembaliin 150 juta. Nah, itu sangat merugikan sekali. Kemudian selain bunga juga ada denda keterlambatan ya, denda keterlambatan berapa persen dari hasil itu yang dari pokoknya itu, kalau kita terlambat membayarnya itu dikenakan denda. Nah, itu juga kerugian ya, dan itu juga riba ya. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan kerugiannya, kita menggunakan agunan ya, atau jaminan ya, jaminan
Jaminan kita itu, kita tidak bisa minjam aja ke bank ya tanpa ada jaminan ya. Misalnya kalau PNS ada SK yang digadaikan, kalau petani ada SK lahan kebun yang digadaikan, atau SK rumah atau mobil sebagainya, itu digadaikan ke bank sebagai agunan. Gunanya apa? Jika kita macet tidak bayar ya, kita kesulitan keuangan ya, misalnya kita ditakdirkan untuk ya macet usahanya, bisnisnya merugi ya, sehingga kita tidak bisa mampu bayar, maka aset kita yang telah kita agunkan itu ya ditarik oleh bank, disita, kemudian dilelang. Tentu saja kalau dilelang harganya murah sekali ya, tidak sesuai dengan harga aset yang sekarang ya. Bisa saja harga pasar 100 juta, dilelang ya bisa saja 50 juta ya, setengahnya atau 3/4-nya ya, bisa saja, karena apa namanya yang namanya dilelang ya tentunya harga akan jatuh ya. Itu adalah kerugian ya, sudah kita rugi bayar bunganya lebih mahal, kemudian kita rugi usaha gagal, kemudian aset kita disita karena gagal bayar ya. Itu kerugiannya ya teman-teman. Kemudian dari segi akhirat tentu saja ya, saya tidak akan menjelaskan detail karena itu bagiannya Ustadz ya. Jadi jelas itu adalah riba. Semua umat beragama ya, terutama Islam, itu sangat mengharamkan riba. Bahkan semua agama itu riba itu dilarang ya. Riba itu adalah yang kita pinjam uang tapi mengembalikan lebih besar, kita berbunga, itu adalah riba. Tapi ada juga orang-orang yang orientalis apalah ya, yang ngakunya beragama tapi menghalalkan riba. Anehnya dia katakan riba itu haram tapi pinjam uang bank itu halal. Nah, itulah yang tidak bisa kita logikanya di mana gitu lah. Apa bedanya bunga bank sama riba ya? Cuma beda bahasa aja. Ini bunga, yang di situ riba. Sama saja, dua nama, satu benda, satu makna ya. Jadi jangan dikaburkan ya. Kalau jelas riba itu adalah haram ya. Untuk detailnya ya, silakan saja nonton ceramah-ceramah Ustadz ya. Oke, teman-teman, itu tadi kerugian jika kita meminjam uang di bank. Kita review lagi ya. Kerugian dunia yaitu ya bayar bunga, bayar denda, jaminan, harus kita punya jaminan atau agunan ya. Kemudian jika PNS ya SK digadaikan, yang kena sekali ya, gajinya habis, bahkan ada yang minus ya, sehingga harus mencari pemasukan sana sini ya. Sehingga kadang ada juga yang mencari proyek-proyek yang tidak jelas ya. Kemudian macam-macam lah. Kemudian dari segi akhirat ya jelas riba ya, tak perlu kita bahas lagi. Setelah jelas riba itu adalah haram. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan kerugian dunia akhirat meminjam uang di bank. Dan ingat, tidak hanya di bank ya, apapun itu asalkan berbunga itu adalah haram, baik itu bank atau rugi ya, baik itu bank ataupun pinjol, pinjaman online ataupun rentenir dan sebagainya, itu sangat tidak dilarang, sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang ya. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.